Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan memasuki tutorial bagaimana mengaktifkan atau validasi berkaitan dengan pengisian PAK Kemenag ya, penilaian angka kredit Kemenag. Jadi langkah awal pertama yang belum memiliki akun bisa mengunjungi link eh, pendaftarannya itu di link ini ya. SSO Pusaka ya. SSO Pusaka Kemenag ini merupakan salah satu aplikasi layanan dari Kementerian Agama untuk memberikan fasilitas bagaimana kampus swasta atau PTKIS di bawah naungan Kementerian Agama dalam melayangkan usulan berkaitan dengan penilaian usulan kenaikan jabatan ya, usulan untuk lektor kepala dan guru besar ya. Baik, langkah pertama yakni mendaftar akun terlebih dahulu ya. Akunnya bisa mendaftar di alamat linknya di sini ya. Kemudian yang pertama nama lengkapnya, nama kampusnya, kemudian emailnya ya, kemudian konfirmasi email ya, kemudian validasi ya buat akun admin ya. Nah ini untuk usernya. Ketika sudah berhasil nanti akan secara otomatis terdeteksi ya, terdeteksi verifikasi email ya. Verifikasi emailnya bisa dilakukan, dicek email ya, dicek email di sini, di spam atau di ini ya spam biasanya. Nah ini masuk di spam, kadang juga masuk di inbox ya. Ini ada masuk di sini verifikasinya, verifikasi pendaftarannya, kemudian klik verifikasinya ya. Kemudian setelah itu nanti secara otomatis akan diarahkan ke ini ya, akan diarahkan ke sini, kemudian coba login email yang telah didaftarkan, kemudian masukkan kata sandi ya. Nanti secara otomatis akan uh, mengarah ke SSO Pusaka Kemendag. Jadi di SSO Pusaka Kemendag ini banyak fitur ya yang ditawarkan, yakni ada aplikasi kelembagaan, aplikasi testing production ya, beasiswa Indonesia Bangkit, KIP ya, KKN Lingkar Kampus ya, Litab Dimas ya, Merpati ada PAK. Nah, kita uh, pilih yang hubungkan ya. Ini karena sudah dihubungkan, uh, tinggal kita masuk ke sini ya, secara otomatis. Nah, di sini kemudian klik menerima ya, menerima di sini. Kemudian setelah itu nanti akan kita cek di sini. Nah, ini hasilnya. Ini tampilan nama kampusnya, kemudian ada menu dashboard ya, ada input PAK ya di sini. Kemudian ada ringkasan usulan ya, kemudian ada hasil portofolio ya. Nanti ketika sudah apa itu muncul review dari asesor ya, kemudian hasil LK-nya juga akan muncul ya. Nah, ini bisa langkah pertama adalah input PAK ya di sini. Saya coba di sini.
NID-nya dimasukkan ya. Kemudian contoh di sini, misal NIDN-nya contoh ya, ini contoh saja. Kemudian pastikan sudah benar ya. Jadi harus dimasukkan NIDN yang benar ya. Ini contoh saja ya. Contoh NIDN-nya 101127 ya. Jadi kalau NID-nya salah nanti secara otomatis salah ya. Kemudian klik lanjut ya. Nah ini kemudian nama depan ya, nama lengkap, gelar depan kalau ada, nama lengkap tanpa gelar, gelar belakang ya, nomor WA, NIK ya, email, jenis kelamin, status dosen, NIP baru ya, NUPTK atau NIDN ya, tanggal lahir, kepangkatan ya, misal pendidikan tertinggi S2 ya, kemudian pendidikan tertinggi 2 saat sekarang misal sudah S3, pilih S3, kalau belum berarti pilih S2 ya. Kemudian pendidikan terakhir, nama kampusnya, fakultasnya ya, jika ada ya. Misal pasca sarjana berarti pasca sarjana atau sekolah pasca sarjana dengan disesuaikan prodinya apa. Kemudian nama perguruan tingginya ya. Kemudian fakultas apa, prodi ya, mata kuliah yang diampu. eh, Kemudian dosen akademik ya, nomor surat pengantarnya, Sinta ID, Scopus ID ya. Jadi Sinta ID ini wajib ya. Kemudian Google Scholar juga wajib, rumpun ilmu ya. Misalnya rumpun ilmunya karena ini Kemenak maka harus mengisi yang tinggal disesuaikan ya. IAI apa rumpun ilmu agama ya. Misal fakultasnya itu fakultas keilmuannya ya, keilmuannya semisal pendidikan berarti tarbiyah ya. Cabang ilmu berarti semisal manajemen, manajemen ya, ranting ilmunya apa ya. Kemudian jenis usulannya naik jabatan reguler, rektor kepala ya. Kemudian time jabnya ya, misal lektornya bulan eh, Maret atau Oktober ya, tinggal disesuaikan. Kemudian menjadi TMT ya, misal 3D ya atau 3C, ini menjadi guru besar ya. Maka kredit yang dibutuhkan, nah, ini ya, tinggal disesuaikan ya. Masa kerjanya diisi, kredit barunya berapa ya, dan seterusnya. Kemudian klik simpan ya, klik simpan.
Gelar nama depan, ya. Oh, nama lengkap ya. Gelar depan kalau ada, misal gelar belakangnya PD atau SPDI ya. MPD. Kemudian nomor WA-nya ya, dan IK-nya ya. Kemudian semisal emailnya ya, emailnya dosennya ya. Dan jenis kelamin, non PNS ya. Kalau PNS berarti diisi PNS ya. Kemudian NIDN-nya masukkan juga atau nomor PTK-nya ya. Oke. Kemudian pendidikan terakhir, misal kemudian sarjana ya, prodinya, kemudian home base-nya ya, prodinya di keluarga ya, misalnya. Kemudian mata kuliah di kampus, misal kategori dosen akademik, kemudian surat pengantarnya ya, contoh saja, dan tanggalnya, misal tanggal 15 ya. Sinta ID ya, Sinta ID juga perlu dimasukkan ya. Oke, Sinta ID-nya, kemudian Scopus ID ya, jika sudah ada Google Scholar juga ya. Masukkan Google Scholar, Garuda ID juga ya, dimasukkan. Rumpun ilmu agama Islam, tarbiyah ya, manajemen, ranting ilmu ya. Ini bisa kita lihat di rumpun ilmu Kemenak ya. Bisa kita cek di sini rumpun ilmunya untuk menentukan ya rantingnya ya. Rantingnya kalau rumpun ilmunya agama, pohon ilmunya tarbiyah, cabang ilmunya berarti apa? Nanti disesuaikan di sini. Nah, ini ya, tarbiyah berarti PAIK ya, atau dakwah atau sosiologi atau ekonomi Islam atau psikologi ya, atau syariah atau hukum ya. Nah, ini berarti tarbiyah berarti PAI ya, rumpunnya apa rantingnya ya.
Dan naik jabatan reguler saat ini lektor ya. Lektor, kemudian jadi minimal lektor ya. Jadi kalau belum lektor belum bisa ya. Mau lektor 200, lektor 300 bebas ya. Yang penting lektor. Kemudian itu kalau ingin naik ke lektor kepala. Kalau ingin naik ke guru besar berarti tinggal pilih lektor kepala ya. Lektor, kemudian TMT Japungnya ya. Misal Oktober ya. 1 Oktober, kemudian 3C ya, TMT tingkatnya satu, misal 1 April ya, 1 April berarti ini April lah, 31 Maret ya, naik jabatan menjadi kepala, masa kerja disesuaikan ya, misal 7 tahun, 1 bulan ya. Ini lisannya 200, kemudian angka kredit barunya semisal 700 atau 400 ya, karena aktor kepala minimal 400 atau 550 ya. Ini semisal ya. Kis angka kreditnya eh, 350 ya. Kemudian klik simpan ya. Klik lanjut ya. Oh, oke, tadi sudah ya. Tapi tidak bisa mengubah tadi ya. Juga tinggal ada, tinggal masuk ya. Kemudian setelah itu nanti akan diarahkan ke apa namanya, usulan ya, daftar di sini. Baik, cukup sekian. Nanti selebihnya bisa dicek-cek kembali ya. Nah, karena ini sudah mudah, cukup mudah. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.